السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab ini tidak ada keraguan dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemarin sudah kita bahas bahwa dengan kalimat Dzalikal kitab menunjukkan bahwa Allah menghendaki supaya Al-Quran ini dibukukan, dikumpulkan dalam satu mushaf. Yang ini belum terjadi ketika Rasulullah masih hidup, ya kan? Sudahkah ada mushaf Al-Quran ketika Rasulullah masih hidup? Jawabnya belum ada. Belum ada. Al-Quran mayoritas ada di dada-dada kaum muslimin. Ya, ada yang di dadanya dipenuhi 30 juz, ada yang kurang dari itu 20 juz, ada 15 juz, tidak semuanya 30 juz. Bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, apalagi Ubay bin Ka'ab, terdapat 30 juz betul. Tapi tidak semua sahabat menghafal keseluruhan ayat Al-Quran. Apalagi dalam masalah kemungkinan tidak sama. Siapa yang paling mungkin? Abu Bakar? Bukan. Umar? Bukan. Utsman, Ali? Bukan. Tapi siapa yang paling mungkin hafalannya? Seperti kita ini kan, atau santri lah ya, sama-sama hafal 3 juz karena memang baru kelas 7 misalnya, atau kelas 5, sama-sama hafal 3 juz. Apakah kemungkinannya sama? Tidak. Ada yang mungkin luar biasa, ada yang kurang dari itu, ada yang bentar-bentar berhenti untuk berfikir, mengingat-ingat hafalannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu pula sahabat. Ada yang hafal, ada yang mungkin, ada yang lebih mungkin, ada yang paling mungkin. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Mana dalil? Ketika Nabi SAW mengimami salat, kemudian beliau sadar bahwa tadi ketika membaca ayat terlengkap satu ayat, loncat, ya, namanya ya ini kehendak Allah ya, untuk menunjukkan siapa Nabi dan siapa Ubay. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, sanuqri'uka fala tansa. Kami yang akan membacakan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad, dan engkau tidak mungkin lupa. Loh, kok ini lupa terlewat satu ayat? Tidak. Bedakan antara lupa dengan terlewat. Tetap beliau ingat ayat itu. Justru beliau sadar terlewat karena beliau ingat, ya kan? Kalau lupa ya sudah, beliau tidak akan sadar ya bahwa terlewat satu ayat. Selesai sholat, siapa yang beliau panggil? Bukan Abu Bakar, bukan Umar,
Bukan Utsman, bukan Ali, bukan Zubair, bukan Talha, bukan 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Ya. Kenapa yang dicari Ubay bin Ka'ab bukan yang lain? Ya jelas jawabannya. Karena Nabi tahu siapa yang paling mungkin hafalannya. Bahwa yang hafal di situ banyak sekali, betul. Tapi yang paling mungkin Ubay bin Ka'ab. Ya. Nabi bertanya, kenapa engkau tidak ingatkan tadi? Aku terlewat satu ayat. Jawabannya luar biasa. Jawabannya merupakan dalil yang waktu itu pernah kita bahas. Apa? Ya Rasulullah, inni dhanantu annaha qad nusikhat. Aku tahu ya Rasul bahwa engkau terlewat satu ayat, tapi aku diam karena aku menyangka bahwa ayat tersebut sudah mansukh, sudah diangkat lagi oleh Allah. Karena beberapa ayat yang telah diturunkan oleh Allah diangkat lagi, kembali lagi kepada Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah. Apa yang keluar dari diri Allah, menyatu dengan diri Allah, tidak mungkin disebut makhluk. Oleh karena itu arsy yang makhluk terbesar tertinggi ini tidak menyatu dengan Allah. Kalau menyatu dengan Allah, jadi Khaliq. Ya. Dan nanti akan tiba satu masa, satu malam, di mana seluruh Al-Quran akan dimansukh, akan hapus. Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada kaum muslimin, dari hafalan manusia, dan dari kertas tulisan mushaf. Entah tahun berapa akan terjadi dalam satu malam, bukan pelan-pelan. Tahun 2100 Al-Quran tinggal 25 juz, nanti 2200 tinggal 10 juz. Enggak, langsung dalam satu malam hilang. Jadi tadi malam itu mushaf masih ada tulisannya, pagi ini sudah hilang, bayang putih. Maka hadis dhaif yang mengatakan kelak akan datang satu masa di mana Al-Quran cuma tinggal tulisan. Al-Quran cuma tinggal tulisan. Hadis ini dhaif. Yang sahih, tulisan pun hilang. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran datang dari Allah dan kelak pada satu saat akan kembali lagi kepada Allah seluruhnya, 30 juz, tidak tersisa. Ya. Nah, ayat ini dengan isim isyarah dzalik, itu berarti ada benda yang bisa ditunjuk, kan gitu. Dzalik, tilka, hadza, hadhihi, ini kan isim isyarah, kata ganti penunjuk. Harus ada apa? Tentu harus ada benda yang ditunjuk, kan begitu. Maka para imam mengatakan ini ayat walaupun tidak sahih, ya, walaupun tidak sahih, tapi ada qarina. Jadi tidak semua ayat, tidak semua hadis, tidak semua dalil itu sahih. Sahih itu apa ya? Terang benderang, tegas, sahih. Ya. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini sharih kan, tegas gitu. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini sharih, tegas, jelas. Ini tentu tidak sharih. Kalau sharih bunyinya kumpulkan Al-Quran ini dalam satu mushaf misalnya, tulislah Al-Quran ini dalam satu buku, itu sharih namanya. Ini cuma dzalikal kitab. Alkitab ini, Al-Quran ini,
Dengan kata ini menunjukkan mesti ada bendanya. Bendanya mana? Masuk di dada-dada kaum muslimin, ya. Maka para imam mengatakan dibukukannya Al-Quran dalam satu mushaf ada dalil. Gitu. Dan suka ada yang mengatakan nggak ada dalil. Ini menunjukkan bahwa tanpa dalil pun kita boleh berbuat. Gitu. Maka kalau di zaman Rasul dan para sahabat Al-Quran tidak dibukukan dalam satu mushaf, dan itu benar, kenapa tahlilan muludan yang nggak ada di zaman Rasul kok disalahkan? Sama-sama nggak ada dalil. Nah, gitu kan. Subhannya begitu. Betul, Rasulullah tidak pernah muludan, tidak pernah tahlilan, tidak kenal baca salawat nariyah, salawat tibul qulub, salawat tafrijiyah, salawat badat. Tapi ya nggak apa-apa katanya, karena Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf juga nggak ada dalil, berarti nggak apa-apa. Nah, ini salah satu jawabannya, walaupun tentu ada jawaban lain yang lebih mengena, yaitu kesepakatan sahabat. Kesepakatan sahabat dalil bukan dalil, jelas. Kesepakatan sahabat. Adakah satu sahabat yang protes tentang dibukukannya Al-Quran dalam satu mushaf? Tidak ada sama sekali. Seluruh sahabat sepakat mengiyakan, menyetujui dibukukannya Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. Awalnya Abu Bakar agak berat, tapi setelah itu mantap beliau untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. Berbeda kalau ada sahabat yang tidak setuju, maka harus dibahas yang benar yang mana. Misalnya apa dulu? Azan Jumat 2 kali. Apakah azan Jumat 2 kali sepakat seluruh sahabat? Tidak. Itu kan ijtihad Utsman, ya, antum tahu ya. Adakah sahabat yang protes? Ada. Yang sangat tegas adalah Ibnu Umar. Maka mengatakan azan Jumat 2 kali adalah sunnah sahabat yang masuk dalam kategori sabda Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena para sahabat tidak sepakat. Berbeda dengan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, memerangi kaum muslimin yang tidak mau taat kepada pemimpin. Ini sepakat para sahabat, termasuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalimat ini kan masyhur setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup, sepertinya belum masyhur atau belum ada kalimat itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Diucapkan oleh para sahabat setelah salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha kecuali dengan dalil. Apa yang dengan dalil? Ya penyembelihan itu. Ya. Dan lafaz takbir tentunya, waktu-waktu takbir. Nah, yang para sahabat tidak sepakat tentu tidak boleh dijadikan dalil bahwa itu pasti benar, tidak. Yang pasti benar adalah kesepakatan sahabat, dan kesepakatan sahabat tidak pakai apa? Tidak pakai tanda tangan, tidak pakai angkat tangan, tunjuk jari, teriak, setuju, enggak. Kalau di kita kan begitu. Mana bapak-bapak sepakat? Ya sepakat, setuju, tunjuk jari, berdiri. Nah, sahabat tidak. Kesepakatan sahabat ditunjukkan dengan diam.
Begitu diam, sudah disimpulkan sepakat. Kalau kita kan tidak. Kalau diam, belum bisa disimpulkan sepakat. Itu kebiasaan kita. Ya, nggak setuju, sangat nggak setuju, tapi diam. Nah, begitu di belakang baru ngomong. Sebetulnya saya nggak setuju tuh, begini. Kenapa nggak tadi pas rapat? Ya? Kenapa nggak tadi pas kumpul bareng? Kenapa di belakang bilang nggak setuju? Sahabat jauh dari sifat seperti itu, akhlak seperti itu kan buruk. Justru gunanya rapat untuk mengeluarkan unek-unek kan begitu. Ketika nggak ada unek-unek setuju, ya berarti diam. Kalau diam berarti nggak ada unek-unek, pasti setuju. Kalau tidak setuju, ya ngomong, usul, gitu kan. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat bicara dan tidak ada bantahan dari sahabat lain, maka sudah bisa disimpulkan bahwa sudah sepakat, sudah ijma, sudah konsensus. Gitu. Jadi tidak pakai nanya satu-satu, atau minimal 10 orang lah, 20 orang, enggak. Oleh karena itu para imam mengatakan, sepakat para sahabat untuk mengganti lafaz at-tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, diganti dengan Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh setelah Nabi wafat. Mereka mengatakan sepakat. Padahal yang bicara seperti itu, yang beristihad seperti itu, ucapan seperti itu cuman dari mulut Ibnu Mas'ud. Cuman Ibnu Mas'ud yang mengatakan mengganti Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan Assalamu alan nabi setelah Nabi wafat. Karena Nabi sudah wafat, untuk menghindari dialog dengan Nabi, Assalamu alayka, salam bagimu ya Nabi. Ini Ibnu Mas'ud enggak suka. Kenapa? Nabi sudah wafat. Tidak boleh diajak dialog. Di samping percuma, ya khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Berdialoglah, berbicaralah dengan Allah. Allah tidak pernah mati, tidak akan pernah mati. Adapun pada Nabi SAW jangan pernah berdialog ketika beliau sudah wafat. Karena tentu beliau tidak mendengar, tidak melihat, tidak tahu. Tidak seperti sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang meyakini Nabi mendengar, melihat keadaan umatnya dari dalam kuburnya. Maka mereka di samping memanggil-manggil Allah, ya Rabb, Allahumma, mereka juga kadang memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, padahal ada dalil yang sangat tegas, jelas, di mana Nabi tidak tahu keadaan umatnya ketika beliau sudah wafat. Seandainya tidak ada dalil, maka tetap kita yakin, namanya orang mati tentu dia tidak akan tahu apa yang terjadi dengan manusia yang masih hidup. Seandainya nggak ada dalil, kembali kepada hukum asal. Untuk mengatakan tahu harus dengan dalil. Mana? Tentu harus sharih tadi ya. Sahih dan sahih. Lihat saudara-saudara kita hari ini, begitu entengnya, begitu mudahnya, bahkan begitu bangganya. Bentar-bentar, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya asrafal anbiya'i wal mursalin, ya. Wah, ini luar biasa. Sangat dihindari oleh para sahabat. Kemudian la raiba, tidak ada keraguan. Maka siapa yang ragu terhadap isi Al-Quran, dia berhadapan dengan ayat ini. Dan tidak ragu tentu jangan hanya di mulut. Oh, saya nggak ragu, ini pasti benar. Saya tidak ragu, ini pasti benar. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Di awal-awal surat At-Talaq ya. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kepada dia jalan keluar. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau dia betul-betul bertakwa.
Ragu dengan ayat ini? Oh enggak, saya enggak ragu, katanya. Tapi dia belum juga keluar dari perusahaan ribawi. Padahal sudah tahu kalau itu riba, itu haram. Dosa terkecil riba seperti anak yang menzinai ibunya. Dia masih di situ 10 tahun, 11 tahun. Ya, katanya enggak ragu ayat Al-Quran pasti benar. Tapi ditunjukkan ayat itu, dia masih bercokol di perusahaan haram. Katanya umur saya sudah kepala 4. Siapa yang mau terima saya sebagai karyawan, keahlian saya cuman di perbankan misalnya. Lihat, ragu dia. Ragu. Cuman dia nggak bilang saya ragu ayat ini, nggak. Keraguannya disimpan di hati. Mulutnya bilang nggak ragu. Apa yang akan dinilai oleh Allah? Mulut apa hati? Apa yang akan dinilai oleh Allah? Hati apa mulut? Hati. Hati. Kalau manusia, iya. Manusia kan nggak tahu hati sesama manusia. Kalau Allah tahu. Allah tahu persis. Maka walaupun mulutnya mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kan pernah ada tuh orang yang pernah bilang seperti itu. Ya Allah, engkau hambaku, ya Allah, aku Tuhanmu. Syirik nggak? Syirik nggak? Jelas syirik luar biasa. Lebih syirik dari Fir'aun. Fir'aun hanya mengatakan aku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun tidak pernah mengatakan Allah itu hambaku, enggak kan? Ini ada seorang laki-laki mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini hambaku, aku Tuhanmu. Tapi orang ini tidak berdosa sama sekali. Tidak dianggap dosa sama sekali. Karena apa? Karena Allah melihat hatinya, bukan mulutnya. Dia mengucapkan kalimat itu, apa istilah kita? Keseleo lidah, kebaling, kepleset lidah, saking senengnya. Di tengah padang pasir itu dia ucapkan seperti itu. Ini terjadi beberapa tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, dan itu kan disabdakan oleh Nabi SAW kisah itu. Tentu beliau dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Allah akan menilai hati kita, bukan mulut. Maka walaupun mulut kita mengatakan saya yakin, saya enggak ragu, saya beriman, saya, tapi hatinya ragu, Allah menilai hati, bukan mulut. Kecuali kita. Kalau kita iya, Muslim, ya sudah. Assalamualaikum, boleh dinikahkan, sembelihannya halal gitu. Walaupun dalam hatinya dia yakin Tuhan itu bukan Allah, Nabi Muhammad itu bukan Nabi, bukan Rasul, dalam hatinya jelas kufur kan? Tapi urusan dia. Karena dia mengatakan Muslim. Kadang suka kelihatan di masjid sholat. Perkara hatinya seperti apa bukan urusan kita. Itulah kita, Allah beda. Ya. Kemudian hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mendengar kalimat ini muncul pertanyaan enggak kira-kira? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau tidak bertakwa, Al-Quran bukan petunjuk, jelas kan? Hudal saja, takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Karena ada larangan Allah yang tidak haram, tapi dilarang. Istilah fikih atau usul fikihnya makruh. Dan ada perintah Allah, perintah Rasulullah yang tidak wajib. Yang tidak wajib. Jika engkau datang ke masjid, salatlah 2 rakaat. Ini kan perintah. Maksudnya salat tahiyatul masjid. Jangan kalian duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Kan perintah ini.
Apakah solat tahiyatul masjid ini wajib? Tidak. Walaupun diperintah. Gitu ya. Karena tidak semua perintah Allah dan Rasulnya wajib. Hukum asal memang wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Tapi sesuatu bisa keluar dari hukum asal. Ya, salah satunya salat tahiyatul masjid. Ada memang yang berpendapat wajib, tapi pendapat itu lemah. Terbantahkan oleh jawaban Nabi terhadap pertanyaan seseorang yang baru saja masuk Islam. Ya Rasul, setelah aku masuk Islam baca syahadat, aku harus apa? Nabi mengatakan, sholat 5 waktu. Orang ini nanya lagi, hanya 5 waktu ya Rasul? Iya, hanya 5 waktu. Ila anta tawwa'a syai'an. Kecuali kalau engkau mau bertatawu, mau melaksanakan tambahan sunat-sunat. Jawaban Nabi ini terang benderang, tegas, bahwa di luar 5 waktu tidak ada yang wajib. Ya. Khusus tahiyatul masjid ada bantahan lain, di mana ketika Nabi sedang memberikan ceramahnya, datang 3 orang. Datang 3 orang. Majelis beliau sudah mulai. Datang 3 orang. Yang satu nyari-nyari tempat di depan. Ada lawang, dia maju. Langsung duduk. Yang kedua, dia malu. Malu kan? Ke depan, dilihat orang, malu. Maka dia cari di belakang. Duduk. Satu lagi, pernah dengar riwayat ini? Satu lagi pergi, pulang atau kemana. Selesai majelis, Nabi mengatakan, datang 3 orang. Yang satu nyari-nyari tempat, Allah kasih tempat. Yang satu malu, Allah juga malu. Artinya, Allah hargai rasa malunya. Allah berikan tempat di belakang. Yang satu berpaling, Allah pun berpaling. Riwayat ini disimpulkan oleh para imam apa? Salat tahiyatul masjid tidak wajib. Karena 2 orang yang duduk di majelis Nabi dan itu di masjid, tidak ada riwayat salat tahiyatul masjid. Dan Nabi diamkan. Kalau salat tahiyatul masjid wajib, tentu Nabi tegur. Sebagaimana Nabi menegur seseorang yang ketika beliau khutbah Jumat langsung duduk. Beliau perintahkan orang ini untuk sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang ini didiamkan. Tidak mungkin kan yang ini diperintah kok yang ini nggak diperintah kalau sama-sama wajib. Kalau wajib ya tentu ini diperintah, ini diperintah. Salah satu yang haram dilakukan oleh Nabi apa? Takhirul bayan inda waqtil hajah. Diam terhadap kesalahan. Haram Nabi. Berdosa bagi Nabi ketika beliau diam saat beliau melihat kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ya, bukan orang kafir. Jangankan diam ya, mengakhirkan keterangan dosa beliau. Misalnya begini, ada orang makan minum pakai tangan kiri di depan Nabi. Nabi mau menegur, ngasih tahu nggak enak karena banyak orang, atau di situ ada mertuanya dia misalnya. Lalu Nabi entadah 3 hari lagi. Dosa beliau. Memundurkan 3 hari atau nanti. Kecuali ketika proses seperti Ibnu Lutbiyah ya, itu proses. Maka wajib bagi Nabi untuk bicara, menyampaikan bahwa itu haram. Maka banyak sekali riwayat bagaimana Nabi jangan pakai tangan kiri, kul biyamini, harus pakai tangan kanan. Tidak boleh begitu, ibu bertakwalah kepada Allah saat ada seorang wanita memeluk kubur anaknya yang baru saja meninggal. Banyak sekali. Kita ini bertakwa.
Jadi cukup dengan melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Tidak pernah solat tahajud, tidak pernah solat duha, tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah puasa sunat lainnya. Mungkinkah dia bertakwa? Mungkinkah dia masuk dalam golongan orang yang bertakwa? Mungkin. Mungkin. Ya. Dalam sehari ada aja sholat 5 waktu yang dia tinggalkan. Mungkinkah dia bertakwa? Enggak mungkin. Dalam sebulan ada aja dia sekali 2 kali minum khamr. Mungkinkah dia bertakwa? Enggak mungkin. Jadi bertakwa itu melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Maka mengetahui mana yang wajib, mana yang haram penting sepenting-pentingnya. Sebab kalau tidak, jatuh kita. Ya seperti saudara-saudara kita yang mengatakan isbal tidak haram, rokok musik tidak haram, bahkan ada yang mengatakan bunga bank tidak haram. Berarti jatuh sejatuh-jatuhnya. Padahal dia orang baik, padahal kalau dia tahu itu haram tentu akan dijauhi. Dia terkena syubhat. Atau 40 tahun yang lalu lah, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ya, banyak wanita-wanita baik, wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang berbakti kepada suaminya, taat kepada orang tuanya, wanita nggak pernah ketinggalan sholat, tapi nggak pakai jilbab. 40 tahun yang lalu di negeri kita, ya. Karena banyak dari mereka nggak tahu kalau jilbab itu wajib. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama jarang sekali yang menyampaikan ini wajib, ini wajib. Ya bayangkan, banyak istri ustadz, banyak istri kiai waktu itu nggak pakai jilbab. Paling gudung aja, ya. Gitu. Alillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada para du'a yang tidak capek-capeknya menyampaikan ini. Padahal terang benderang. Di Al-Ahzab 59, An-Nur 30, 31 dan seterusnya, bagaimana Allah mewajibkan para wanita menutup auratnya. Yang boleh terbuka cuman wajah dan kedua telapak tangan. Ini disampaikan oleh para asatidz. Walillahil hamd. Hari ini nikmat besar. Ya. Kasihan saudara-saudara kita yang tidak tahu ini wajib, tidak tahu ini haram. Akhirnya yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan, bukan karena dia ingin maksiat, bukan karena dia bandel, bukan dia orang yang tidak takut dosa, tapi dia tidak tahu kalau itu dosa. Bahaya itu. Karena kan akan terus sampai mati, kan? Dikasih tahu, nolak. Karena dia lebih sikoh dengan ulamanya, kiainya, gurunya. Guru-guru saya nggak ada yang pakai jilbab. Masa ente baru ngaji 3 bulan mewajibkan jilbab misalnya. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Oleh karena itu, hari ini terus para duat itu menyampaikan. Ini haram, ini haram, ini haram, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Dan siap caci maki. Gak apa-apa. Memang dakwah diawali dengan seperti itu. Yang penting sampaikan. Siap dicaci maki. Ya. Kecuali yang mereka sudah tahu, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, apalagi jangan korupsi. Gak ada yang caci maki. Semua terima, manggut-manggut. Ya. Tapi musik haram, rokok haram. Sebagian dulu bunga bank haram, asuransi judi, banyak yang marah. Apalagi bid'ah. Luar biasa hari ini. Tapi wajib kita sabar dan tidak boleh merubah dakwah. Tidak ada strategi dakwah dengan cara menyembunyikan hak dan batil. Ya, udah untuk sementara nggak usah bilang-bilang bid'ah dulu. Untuk sementara nggak usah bilang-bilang syirik, tasabbuk, cari penyakit. Ya,
Sekarang perlawanan dari mana-mana, cacian, makian, netizen segala macam. Udah kita rubah strategi dakwah. Ya, jelas ini batil sebatil-batilnya. Jangan dirubah. Hak katakan hak, batil katakan batil. Biarkan Allah yang akan menyelesaikan akhir dakwah ini. Apakah dakwah sunnah, ahlus sunnah, salaf akan berkibar di negeri ini atau tidak? Biarkan Allah yang menentukan. Para da'i dan kita semua hanya bisa menyampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Ya, kembali ke hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, berarti bukan petunjuk bagi orang yang tidak bertakwa. Jelas kan? Jelas kan? Berarti bukan petunjuk bagi manusia, kan begitu? Manusia kan belum tentu bertakwa. Gitu. Sementara ada nggak ayat yang berbunyi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan? Ada nggak ayat yang berbunyi seperti itu? Ada, jelas. Ya, sebentar lagi akan banyak dibaca ayat itu. Nah, sehubungan dengan puasa Ramadan, ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia kan umum, ada yang bertakwa, ada yang tidak. Sementara di sini hudal lil muttaqin, Al-Quran itu cuma petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa nggak dapat petunjuk dari Al-Quran. Gimana ini? Katanya Al-Quran satu sama lain nggak saling bertentangan. Nah, ini bertentangan. Satu mengatakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, satu mengatakan petunjuk bagi manusia. Sama dengan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini menghibur Nabi, menegur Nabi ketika beliau sedih luar biasa saat Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Manusia kerabat beliau yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau, membela beliau, istilahnya siap mati demi beliau, tapi mati dalam keadaan kafir. Allah menghibur beliau, menenangkan beliau, sekaligus menegaskan kepada beliau bahwa innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kan begitu. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sementara di ayat lain, innaka la tahdi, lahnya pendek bukan panjang, ila siratim mustaqim, sungguh engkau bisa memberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Bertentangan nih. Katanya tidak bisa memberikan petunjuk, tapi di ayat ini engkau bisa memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Disinilah para ulama tampil. Setelah para ulama tampil, alhamdulillah kita jadi faham bahwa petunjuk itu, hidayah itu ada dua. Dirinci lagi nanti ada 5. Ini untuk menjelaskan ini ada 2. Tadi kan ada 2 ayat, ya kan, seolah bertentangan. Yang satu mengatakan, wahai Muhammad, engkau memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus. Ayat satunya lagi, engkau tidak mungkin bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai. Alhamdulillah, berkat para ulama di sini, maka tidak boleh kita menafsirkan sendiri, ya. Kita harus baca Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, As-Singkiti dan lain-lain. Tidak boleh kita memahami ayat hadis dengan pemahaman kita sendiri. Setelah kita baca tulisan para ulama, penjelasan para ulama, akhirnya kita tahu hidayah itu, ini yang garis besarnya dulu, ya. Hidayah itu ada 2. Apa dan apa? Ada hidayatul bayan, ada hidayatut taufiq. Apa yang Nabi tidak bisa memberikan hidayah petunjuk, itu hidayatut taufiq. Itu hanya milik Allah satu-satunya. Apa?
Tadinya dia kafir luar biasa, musuh Islam. Sekarang masuk Islam, menjadi pembela Islam nomor satu, siap mati demi Islam. Kenapa? Dapat apa dia? Dia dapat hidayatut taufik. Siapa yang memberi? Allah, bukan Nabi SAW. Kalau Nabi bisa memberi hidayatut taufik, barangkali Abu Jahal, Abu Lahab semuanya masuk Islam, akan diberi oleh Nabi SAW. Gak ada orang kafir di sekitar beliau. Kalau beliau punya hidayatut taufik, beliau tidak punya hidayatut taufik. Yang punya hidayatut taufik hanya Allah. Maka yang masuk Islam, yang dipilih oleh Allah, Abu Bakar, Umar, yang dulunya pembenci Islam ya, Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan, Muawiyah, diberi hidayatut taufik oleh Allah, akhirnya masuk Islam dan menjadi Islam yang baik, siap mati demi Islam. Akhirnya mati dalam keadaan Islam, iman, dan wajib kita yakini mereka semua masuk surga, karena jelas penjelasannya dalam Al-Quran. Lalu hidayah apa yang dimiliki oleh Nabi? Bukan hidayatul taufik, tapi hidayatul bayan. Ada juga yang mengatakan hidayatul irsyad wad dilalah. Apa hidayatul bayan? Istilah kita apa? Ilmu. Pengen solat yang benar diterima oleh Allah, nih ada di Nabi, yang punya Nabi. Pengen manasik yang benar sesuai dengan keinginan Allah, diterima sah, itu ada di Nabi. Itu hidayatul bayan. Lihat Nabi, contoh Nabi, itu hidayatul bayan. Ucapan Nabi, bagaimana beliau mencontohkan yang terbaik ketika bergaul dengan masyarakat, keluarga, dan seterusnya. Itu hidayatul bayan. Bisa ditiru, bisa tidak, terserah kita masing-masing. Gitu. Nih Nabi, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi sebelum salat. Hal pertama yang beliau lakukan mengawali salat adalah takbiratul ihram. Ada nih, ini hidayatul bayan. Ikuti, terserah. Nggak ikuti, terserah, urusan masing-masing. Dosa tanggung masing-masing. Iya, saya tahu Rasulullah mengawali salat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi bagi saya lebih baik kalau diawali dengan usolli misalnya, ya. Terserah. Hidayatul bayan tidak maksa. Beda dengan hidayatul taufik. Orang yang dapat hidayatul taufik nggak mungkin jadi orang kafir, nggak mungkin jadi orang buruk, nggak mungkin jadi ahli bid'ah, nggak mungkin sesat, karena dia mendapatkan hidayatul taufik. Adapun mendapat hidayatul bayan belum tentu. Betul dia tahu Rasul sholat begini-begini, tapi nggak tiru. Terserah dia. Allah nggak maksa, Rasul nggak maksa, Rasul nggak bisa maksa. Gitu ya. Ini garis besar perbedaan antara hidayatul taufik dengan hidayatul bayan. Untuk menjawab pertanyaan kenapa di ayat ini Rasul bisa memberikan hidayah, di ayat ini Rasulullah nggak bisa memberikan hidayah. Jawabannya tadi, karena hidayah tidak berada dalam satu level, tapi ada dua macam. Bahkan para imam menjelaskan lebih lanjut, ada hidayatul am. Hidayatul am itu ya seperti hidayatul taufik, tapi nggak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Semua manusia yang normal diberi hidayah itu, tanpa guru, tanpa belajar, langsung bisa sendiri. Apa? Bayi yang baru lahir, ketika disodori ASI ibunya, dia bisa menghisap ASI itu. Kan ini ilmu kan? Ya kan? Coba, siapa yang ngajari si bayi yang baru umur sekian jam, tiba-tiba dia bisa menghisap ASI itu. Ini hidayatul am. Dan ini umum sekali sesuai dengan nama hidayatul am.
Mau bayinya Rasulullah, mau bayinya Abu Jahal, Abu Lahab, bayinya Fir'aun, sama. Ya. Nah, kalau ayam beda lagi, kalau kucing beda lagi, kalau kerbau, harimau beda lagi. Semuanya mendapatkan hidayatul am. Ya. Ada kucing lahir. Ada kucing lahir. Kita bikin dari dia lahir pertama kali sampai umur setahun misalnya, kita bikin jangan sampai dia ngelihat kucing lainnya. Ya. Kita kasih makan, kita jaga, kita rawat supaya sehat, tapi kita bikin jangan sampai ngelihat kucing lain. Bikin dia ngelihat apa misalnya? Ayam misalnya. Ya. Tiap hari ngelihat ayam. Yang nyeker-nyeker, potong. Nyeker-nyeker, potong. Kita biarkan sampai umur sekian bulan, 1 tahun, apa yang akan dilakukan oleh kucing ini? Nyeker-nyeker matok, apa jilat-jilatin badannya? Apa coba? Jilat-jilatin badannya. Nggak mungkin dia nyeker-nyeker matok. Walaupun tiap hari dia ngelihat ayam. Kenapa? Kenapa? Allah yang mengajari kucing. Memberikan hidayah kepada kucing. Untuk menjilat-jilat badannya, ngeong-ngeong. Gak mungkin dia petok-petok. Padahal tiap hari dia melihat ayam petok-petok. Belum pernah dan gak pernah sekalipun melihat kucing. Kenapa? Ini hidayah dari Allah, hidayatul am. Ya, gak pakai belajar. Betul-betul dituntun oleh Allah. Dan begitu seterusnya. Nah, ada hidayatul am tapi lebih khusus. Ada hidayatul am tapi lebih khusus. Dia nggak ada yang ngajarin gurunya, nggak ada yang ngajarin senior-seniornya, tapi dia terus belajar begitu. Akhirnya dia menemukan. Ya. Misalnya waktu itu ya. Ini selama ini namanya telepon itu harus pakai kabel. Dia orang pertama. Bisa caranya, nggak pakai kabel. Caranya begini. Ya. Padahal nggak ada gurunya. Dia pertama kali penemu. Kenapa dia bisa menemukan seperti itu? Allah memberikan hidayah. Ini hidayatul am yang lebih khusus. Biasanya ini hadiah dari Allah atas keuletan dia, usaha dia, ketekunan dia, pantang menyerah. Dan Allah Maha Adil. Tidak melihat mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia ahli taat, mau dia ahli maksiat. Allah adil. Walaupun rajin ibadah, muslim, mukmin, manhajnya bagus, tapi nggak pernah usaha di bidang itu, listrik itu misalnya, handphone itu misalnya. Ya Allah nggak kasih. Allah adil. Ya. Bahwa orang kafir tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka, itu nanti di akhirat. Adapun di dunia dapat. Dunia yang bangkai kambing ini Allah berikan. Adapun nanti akhirat surga tidak akan Allah berikan. Gitu ya. Satu lagi hidayah nanti di akhirat. Belum kita dapati sekarang. Apa? Petunjuk. Petunjuk dari Allah kepada kaum muslimin, kaum mukminin sehingga masuk surga. Kalau tanpa petunjuk dari Allah nggak mungkin. Kenapa? Nggak ada yang punya pengalaman, ya kan? Nggak ada yang pegang peta, kan apa ya? Gelap segelap-gelapnya lah. Nggak ada yang tahu. Ya taruhlah kita baru pertama kali ke Saudi misalnya, baru pertama kali ke Tokyo misalnya, tentu nggak ada gambaran. Butuh peta segala macam kan, mau ke sana mau kemari nanya. Di situ nggak ada yang ditanya, nggak ada peta. Kok bisa seorang muslim sampai surga? Hidayah dari Allah. Allah berikan hidayah, jalan sini sampai surga. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.